Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, surga merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa sajakah 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan temunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan
kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 4 amalan ini, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.